Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Eh, Baik mahasiswa-mahasiswi semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Studi Islam Teks dan Konteks. Kali ini kita akan membahas tentang eh, teks Islam yang diintegrasikan dengan undang-undang negara, tepatnya di negara Tunisia. Jadi pembahasan ini lebih fokus kepada kasus hukum keluarga yang terjadi di Tunisia yang menghubungkan, mengintegrasikan antara teks Al-Quran, hadis, dan juga rujukan-rujukan klasik dengan undang-undang yang diterapkan di negara Tunisia. Baik teman-teman, sebagaimana sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, untuk mencari rujukan atau referensi yang mendukung tentang bacaan ini adalah artikel saya yang diterbitkan di jurnal Scopus pada 2020. Kita berharap teman-teman juga sudah mencari referensi lain yang artikel-artikel lain yang mendukung bacaan ini. Kita lihat beberapa apa namanya? Kita lihat beberapa hal eh, dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mungkin yang bisa kita lihat adalah demografis dan keagamaan masyarakat Tunisia itu, yaitu populasi muslimnya 99% dan bermazhab Maliki. Nah, yang sangat menarik di sini adalah eh, Tunisia itu mengeksplor emansipasi dalam konteks Tunisia, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan akses serta partisipasi yang aktif dalam negara Arab. Sehingga emansipasi perempuan Tunisia itu tidak selalu identik dengan feminisme Barat. Ini adalah hasil reinterpretasi dalam kerangka Islam, bukan penolakan terhadap agama. Jadi seperti itu yang di expose di Tunisia. Nah, eh, ada beberapa ayat misalnya ketika kita lihat ayat-ayat kontroversial, ayat gender dalam Al-Quran misalnya ada tentang Qawwamah, surah An-Nisa ayat 34, surah An-Nisa ayat 3 tentang poligami dan lain-lain segalanya. Nah, yang menarik di sini adalah poligami itu memang dibatasi dalam surah An-Nisa ayat 129 itu dibatasi oleh ketidakmampuan berlaku adil. Tafsir klasiknya adalah memperbolehkan hingga 4 istri, kira-kira seperti itu. Nah, yang menarik di Tunisia ini adalah undang-undang negara, undang-undang hukum keluarga di Tunisia mengeluarkan undang-undang bahwasanya tidak boleh poligami dengan alasan apapun. Tidak boleh, tidak diterima dengan alasan apapun ataupun syarat apapun. Jika itu terjadi, bagaimana? Jika itu terjadi, maka akan diproses secara negara, secara hukum undang-undang dan secara pengadilan. Nah, itu yang membuat negara Tunisia ini sangat berani dibanding negara-negara Arab lainnya. Nah, itu nanti bisa kita lihat dengan tafsir klasik dan kontemporer bisa kita bandingkan, yaitu misal pendekatan literal dan tekstual ataupun pendekatan kontekstual dengan maksadi. Maka seperti itu nanti kita akan diskusi di ujung di setelah ini selesai. Nah, dan juga misalnya kesetaraan hak, eh, di sini ada kesetaraan hak dalam perkawinan itu
dijamin oleh konstitusi. Konstitusi Tunisia itu tahun 1959 yang diperkuat pada tahun 2014 secara eksplisit menjamin kesetaraan gender sebagai hak dasar warga Tunisia. Jadi, warga negara Tunisia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, kira-kira seperti itu. eh Dalam skala sisi kehidupan. Mungkin nanti kita coba diskusikan di terakhir, kenapa apa namanya, kenapa Tunisia itu berhasil menerapkan konsep seperti ini dan mungkin bisa kita eh, apa kita coba lihat bagaimana jika hal tersebut kita terapkan di negara Indonesia. Baik, hanya ini yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Nanti kita lanjut pada sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.